Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tadi siang saya mendapatkan berita dari televisi bahwa ada seorang manusia yang mengaku sebagai nabi. Jujur saya sontak kaget. Kok ada orang yang mengaku nabi? Padahal sudah diketahui oleh semua orang banyak bahwa nabi sudah ditutup. Dan teman-teman, simak pernyataan orang itu yang mengaku sebagai seorang nabi. Lihat ini kawan. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene, dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Ya, demikian teman-teman dan sahabat tahu sendiri perkataan orang itu. Maka dalam pikiran orang itu yaitu terletak pada kebodohan. Kalau dia seorang muslim, maka dia keluar dari persaksian terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Karena jelas bahwa rasul dan nabi itu sudah ditutup yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadi mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah seorang rasul, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Clear sahabat, bahwa nabi telah ditutup.
Terus bagaimana dengan Rasulnya? Rasul pun telah ditutup. Karena orang mendapatkan gelar sebagai Rasul, maka dia harus sebagai Nabi dulu. Kalau Nabi yang ditutup, secara otomatis Rasul pun ditutup. Maka batallah persaksian terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan untuk satu kelompok saja, pada hakikatnya kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia. Di sini yang diseru itu adalah manusia. Inni Rasulullah, saya ini adalah Rasulullah, wa ilaikum jami'ah, kepada kalian semua. Artinya bahwa jelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada manusia seluruh alam semesta semenjak dia mendapatkan wahyu sampai hari kiamat. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Karena ayatnya udah jelas bahwa dikatakan di situ adalah wa khataman nabiyyin. Dan banyak perintah-perintah. Kita disuruh mentaati Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasulnya. La'allakum turhamun, supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan main-main. Orang yang mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya, yang dimaksud di sini adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, tidak ada kata maaf. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastazi'un, kamu selalu berolok-olok. Kemudian dilanjutkan dengan ayat la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf. Qad kafartum, karena sesungguhnya kamu itu adalah kafir ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Maka jelas orang yang mengaku nabi maka batal keislamannya. Dan mereka itu mengatakan bahwa dapat perintah untuk membubarkan umat Islam. Dan ingat, umat Islam di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi negara kita. Maka mereka mengatakan seperti itu, maka itu urusannya pemerintah. Maka pemerintahlah akan menindak. Karena mereka telah menyelisihi dan mereka telah berbuat keonaran di negara kita tercinta. Demikianlah sedikit pencerahan
bahwa saya tekankan lagi, jelas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan kepada sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.